Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, kita memulai majlis kita ini dengan harapan mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan saat kita di tempat yang suci ini dikumpulkan, mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu dan nikmat hidayah, dan diberikan semangat untuk menegakkan dan menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat mungkin banyak dari umat, kalau tidak kebanyakan umat, yang hanya senang disebut namanya sunnah, tetapi gerah ketika diterapkan dan ditegakkan. Alhamdulillah, Allah berikan semangat untuk mendengarkan, untuk mempelajari, mengamalkan dan mempertahankan. Semoga salawat dan salam kita senantiasa mengiringi majlis kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah Masjid Raya ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun antum dan antuna berada. Tak kenal maka tak sayang. Dalam pepatah Arab, an-nasu aduwwu ma jahilu, manusia itu selalu memusuhi atau menentang apa yang dia tidak ketahui, apalagi kalau yang dikenalkannya adalah bertolak belakang dengan yang keadaan sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, adalah kezaliman, dan Allah tidak suka kezaliman. Ketika mengatakan sesuatu dan menisbatkannya kepada seseorang yang mana orang tersebut tidak pernah mengatakannya, yaitu suatu kezaliman ketika menisbatkan kepada seseorang, siapapun orangnya, apalagi kalau orang yang terpandang,
yang dengannya tegak ilmu dan iman, syiarnya agama Islam. Lalu kita mengatakan sesuatu atas namanya yang dia sendiri tidak mengatakannya. Jelas? Zalim tak? Kalau misalnya tuan-tuan katakan atas nama saya Ustaz Dasman mengatakan besok menikah, dosa tak? Saya tidak pernah mengatakannya, dosa tak? Dosa. Apalagi kalau sampai ke telinga istri saya. Biasa-biasa besok pagi tidak dapat sarapan ya bang ya, dosa. Dan lebih besar lagi dosanya bila kita menisbatkan suatu perkataan kepada seseorang yang dia sendiri menafikan itu dari dirinya. Jelas? Yaitu mengatakan atas nama seseorang sesuatu yang dia sendiri menafikan itu dari dirinya. Menuduh sesuatu yang dia sendiri berlepas diri dari padanya. Misalnya, kalau ada yang menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang radikal, antum setuju? Padahal beliau sendiri yang mengatakan bahwa beliau adalah, atau Allah sendiri mengatakan atas dirinya bahwa dia wa innaka la'ala khuluqin azim walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Maka kita umat Islam pasti akan murka, marah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di hari-hari ini banyak iklan gratis, banyak pembicaraan tentang dua orang imam yang subhanallah, dua orang ini paling sering istilahnya dikritik, ya bukan dikritik lagi, dicela, dicaci, dikritik, dibenci dan seterusnya. Cuma subhanallah, para pengkritiknya, para pembencinya tidak bisa membuktikan kecuali hanya sekedar tuduhan dan fitnah. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Memanfaatkan kelalaian dan kejahilan kita umat Islam. Rata-rata kita lalai dan jahil. Lalai mendengar ungkapan seseorang yang masih hidup, tinggal ngambil nomor, kita juga tidak bisa konfirmasi dan klarifikasi. Apalagi orang yang sudah meninggal. Siapa yang dua ini? Yang pertama adalah Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman ibn Ali bin Muhammad dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat, dua-dua ini, cuman subhanallah, sejarah mencatat orang ini paling dikejar-kejar di kalangan ulama, khususnya di kalangan mutaakhirin, ya. Tapi masya Allah, mereka adalah terbukti pula orang yang paling banyak tulisannya diterbitkan, dibagikan, dipelajari dan didistribusikan seluruh dunia.
rubba dharratin nafi'ah, kata orang Arab. Bisa saja sesuatu bermudarat mendatangkan manfaat. Ketika nama mereka diangkat, orang menjadi penasaran, akhirnya dia yang Allah inginkan hidayah, Allah berikan kesempatan melihat langsung tulisannya, dan yang Allah inginkan baginya wiwayah, dia akan mengetahui melalui orang-orang lain yang membencinya. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah, tak kenal maka tak sayang. Andainya mereka mengenal, mereka tidak akan membenci. Cuman ada yang mengenal, tetapi karena kebencian dari awal atau setelah berbenturan dengan kepentingan. Awalnya mendukung, setelah itu berubah. Awalnya kajinya sama, setelah itu berubah. Masih ada nggak sampai hari ini? Masih ada? Awalnya lurus, habis itu enggak langsung bengkok dan ngeliuk-ngeliuk dikit ya. Habis itu subhanallah, masih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan di sejarah kedua orang ini juga ada. Bahkan di zaman Nabi alaihissalatu wassalam ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengenalkan. Karena mengenalkan yang sudah terkenal kadang-kadang bikin jadi tidak kenal jadinya. Tulisan tentang beliau ini sangat banyak, sangat banyak. Baik yang ditulis khusus tentang biografinya, atau ditulis tentang dakwahnya, tentang pemikirannya, tentang ide-idenya, tentang tauhid, akidah dan sebagainya. Sudah terlalu banyak. Jadi saya hitung dalam sebuah buku tidak kurang dari 39 referensi. Ini tidak menyebutkan semua, banyak sekali. Di Madinah saja tentang risalah tentang beliau banyak. Bahkan orientalis sendiri banyak menulis tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Tentu saja masing-masing sesuai dengan visi dan misi masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat, yang pertama dalam pembahasan hari ini tentang siapa beliau secara ringkas. Yang kedua, apa saja fitnah yang disampaikan atau menjadi isu sentral terhadap dakwah beliau, sehingga fitnah tersebut menyebabkan banyak yang membenci sebelum mengenali. Di sini saja karena waktu yang terbatas, saya sebutkan dua isu utama saja. Yang pertama, bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak sepakat dengannya. Yang kedua, bahwasanya beliau datang membawa agama baru, keluar dari mazhab atau mengharamkan bermazhab, membawa agama baru yang tidak pernah dibawa oleh a'immatul Islam, para imam Islam sebelumnya. Yang ketiga, siapa-siapa pembawa bendera permusuhan ini pada awalnya, supaya kita kenal. Jangan-jangan kita sendiri sebenarnya jadi agen musuh, tetapi kita tidak menyadarinya. Banyak dari kita dai dan ulama menjadi agen musuh, dia tidak paham, tidak mengerti. Kaum muslimin dan muslimat, pertama beliau adalah, tentu perlu nasab panjang atau nasab pendek? Ya, nasab panjang saya tidak hafal, saya catat nih. Pendek aja, baik. Kalau pendek, Muhammad bin Abdul Wahab Abul Hasan An-Najdi At-Tamimi, selesai. Dia sudah catatkan berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris ya. Nasabnya bertemu dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam pada Ilyas ibn Mudhar. Dengan demikian nasab beliau ini
adalah asli Arab. Asli Arab. Dari Bani Tamim. Dari Bani Tamim. Kemudian kalau Arab asli berarti dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalam. Dari sisi keturunan tidak perlu diragukan, karena ada pula ini keturunan orang Inggris katanya. Allah musta'an. Jadi nasabnya jelas dan bersanad. Nasabnya jelas dan bersanad. Beliau dilahirkan di kampung atau sebuah tempat namanya Dir'iyah. Sebuah kecamatan namanya Dir'iyah. Diulah Yiti kena kaum muslimin di daerah Najd. Nah, di utaranya Ar-Riyadh. Nah, pada tahun 1115. Kemudian apa di Uyainah, bukan Dir'iyah. Saya bilang Dir'iyah tadi, di Uyainah. Awalnya di Uyainah, nanti pindahnya wafatnya di Dir'iyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wafat di Dir'iyah 1206. 1206 buang 1000 sati mau boleh berapa umur? 9, kita hampir 90 tahun umurnya. 90 tahun. Panjang. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beliau dah lahir dari keluarga yang memang pecinta ilmu. Walaupun waktu itu keadaan di tanah Najd di luar perhatian Khilafah Utsmaniyah, yang memang di ujung-ujung kekuasaannya sudah melemah. Tidak ada sama sekali masuk kekuasaan di situ, sehingga mereka adalah berdasarkan nizam qabali, yaitu aturan kabilah. Masing-masing kabilah punya amir masing-masing. Makanya ketika Syekh ini berdakwah di awal kalinya, di awal mulanya, setelah beliau berdakwah dan sampai berita kepada amir atau kepala suku waktu itu di Uyainah, dia datang menawarkan dakwah ini, menawarkan dakwah kepada pemimpin tersebut. Tetapi Amir Uyainah waktu itu tidak tidak respon terhadap dakwahnya. Kenapa? Apa? Karena memang berbeda dengan keadaan umumnya masyarakat. Jadi menentang kebiasaan yang sudah banyak berubah dan dirubah, ditajdid kembali kepada kemurnian Islam, itu sangat berat, khususnya bagi mereka yang punya kekuasaan. Beliau lahir dari keturunan ahlul ilm. Ayahnya seorang faqih mazhab Hambali, datuknya juga dulu mufti dan qadhi. Paman-pamannya dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya juga para ulama di tempat mereka, dan termasuk dia dan saudara-saudaranya termasuk ulama yang terus mengembangkan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tentang kecerdasannya, semua yang menjadi gurunya di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Saif, kemudian Syekh Muhammad Hayat As-Sindi di Makkah, kemudian Syekh Abdullah di Irak dan sebagainya. Beliau menuntut ilmu sampai ke Irak, sampai ke Basrah, sampai ke Makkah, Madinah, menuntut ilmu, dan ingin pergi ke Syam tetapi tidak jadi. Dan sejak umur belum sampai 10 tahun sudah hafiz Al-Quran Al-Karim. Kira-kira pandai tidak bahasa Arab ya? Pandai bahasa Arab enggak?
Masalah, Masya Allah, kadang-kadang kita dengar ungkapan yang Masya Allah Wahabi tak pandai bahasa Arab. Iya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian setelah beliau mendapatkan ilmu dan mazhab, sifatnya dulu, bahwa beliau adalah orang yang murah senyum, orang yang mudah akrab, tampilannya selalu menyenangkan, bawaannya sangat mudah, sesuai dengan sifat-sifat dai. Jadi tidak benar kalau seandainya dia punya karakter keras, tidak. Dia adalah ahli ibadah, orang yang wara, hash wa bash kata orang Arab, artinya murah senyum dan lembut orangnya, tetapi ketika dalam dakwah tegas. Dalam dakwah tegas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagaimana gambaran keadaan ketika beliau berdakwah? Ketika beliau berdakwah, bagaimana gambaran waktu itu? Supaya kita paham bagaimana terjadinya pertentangan yang dahsyat terhadap dakwah beliau alaihi rahmatullah. Di Makkah dan Madinah saja, di Makkah dan Madinah saja banyak, di sekeliling Ka'bah banyak kuburan-kuburan keramat dibangun orang untuk dijadikan tempat cari ngalap berkah, yang didirikan oleh orang-orang sufi dan juga orang Syiah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka akan tercatat nanti golongan yang paling keras terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya adalah Syiah, Sufi, kemudian liberal dan sekuler. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Kalau orang Syiah dengan berdirinya negara Arab Saudi di atas dakwah yang hak ini, mereka sudah pengalaman kalau kembali kepada seperti zaman as-salafus salih, zaman sahabat, maka akan tidak ada pengaruhnya dakwah Syiah kepada mereka. Bila umat paham agama dan mau mengikuti as-salafus salih seperti di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang seperti ini tidak bisa didekati. Karena kalau paham bahwasanya saya tak ingin kecuali seperti Nabi alaihi salatu wassalam, ini tidak bisa. Padahal Syiah itu punya kepentingan untuk menguasai dua tanah haram, dan mereka pernah menguasainya sampai-sampai Masjidil Aban, sampai-sampai mereka pernah membunuh orang di musim haji. Mereka memasukkan senjata ke dalam Masjidil Haram dalam keranda pengantin, keranda jenazah. Tapi keranda lah tuh. Apa nama? Kondo mati. Itu penuh dengan senjata. Mereka masukkan ke Masjidil Haram, kaum muslimin dan muslimat, untuk menguasai dua tanah suci ini. Dan Al-Hajar Aswad pernah mereka angkat ke Ahsa selebih daripada 30 tahun. Jadi tidak ada di Masjidil Haram itu Hajar Aswad lah, diangkat dicongkel oleh mereka. Dan percobaan mereka untuk mencuri jasad Nabi alaihissalam tidak kurang daripada 6 kali dicatat dalam sejarah. Ingin mencuri jasad Nabi alaihissalam. Kalau sampai ya pindah. Kalau lah sempat jasad Nabi ada di daerah kekuasaan Syiah,
Yang Husain saja yang tak jelas kuburannya itu dianggap sebagai tempat suci mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi 4 golongan ini. Dan yang 3 ini hanya ngekor pada Syiah. Nanti akan saya jelaskan. Ketiganya ngekor pada Syiah. Itu yang saya maksud di awal tadi, bahwa tidak sedikit dari dai menjadi pion orang Syiah tapi dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika dakwah ini disampaikan ke Amir Uyainah, tempat tanah kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, awalnya dia mendukung, mau, tetapi dapat ancaman dari Amir Hail, karena berita yang sampai kepada Amir Hail pada waktu itu adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini melalui hasutan Sulaiman ibn Suhaim atau Sahim Al-Anazi, yang awalnya ketika Syekh berbicara langsung dengannya. Makanya ini yang saya masuk kaum muslimin dan muslimat, orang kadang-kadang ketika tidak ada kepentingan lurus, ketika disampaikan berdialog dengan Syekh, dia akui inilah sesungguhnya yang benar. Ini dibuktikan oleh Syekh dalam rasail syakhsiyahnya, dalam risalahnya kepada Sulaiman, untuk mengingatkan kembali, dulu ketika kau bicara denganku, kita satu pendapat bahwa inilah yang harus dilakukan, mengembalikan umat kepada tauhid, mengembalikan umat kepada sunnah, membuang kesyirikan, membuang kemaksiatan, membuang semua bid'ah. Tapi kenapa kau berubah sekarang? Jawaban pasti tidak ada. Yang jelas dia mengirim surat ke Irak, mengirim surat ke Amir Makkah, ke Amir Madinah, mengirim surat sampai ke Maroko. Sampai-sampai Maulana Sulaiman, Raja Maghrib waktu itu, di musim haji bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bertemu langsung. Ini yang bagusnya, bertemu langsung. Setelah bertemu dia baru katakan bahwasanya akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah akidah yang benar. Karena surat Sulaiman Suhaim sudah datang sebelumnya. Sulaiman ibn Suhaim sudah datang sebelumnya ke Raja Maroko, tapi dia tidak ingin kecuali mendengar langsung dari yang punya badan. Akhirnya pemerintah waktu itu, Raja Maroko waktu itu, mulai Sulaiman, karena dia min Ahlul Bait, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut dengan Maulana. Jadi raja-raja Maroko itu memang dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dituduhkan oleh Sulaiman bin Sahim Al-Anazi, bahwa dia menghasut seluruh pemimpin yang ada di Jazirah Arab, dengan dalam Makkah dan Madinah, sampai ke Mesir, sampai ke Maroko sana, bahwasanya bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi membawa agama baru. Dan ini tidak jauh dari apa yang dituliskan oleh Uthman ibn Mansur Asy-Syi'i. Seluruh tuduhan yang ada belakangan itu seperti yang terdapat dalam kitabnya Uthman ibn Mansur Asy-Syi'i. Kemudian Sa'id Mughni dan Muhsin Al-Hazawi, mereka ini adalah orang-orang yang pertama sekali mengangkat isu Wahabi. Isu Wahabi di dunia di zaman dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Isu yang pertama diangkat adalah bahwa Muhammad bin Abdul Wahab membawa agama baru yang tujuannya adalah untuk mencapai kekuasaan, dan memang tercapai.
Karena Allah berjanji orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah berikan tamkin, Allah berikan kehidupan yang baik. Akhirnya dengan izin Allah kemudian kerjasama antara Amir Muhammad atau Imam Muhammad bin Saud, Amir Dir'iyah yang menerima dakwah. Kalau tadi Amir Uyainah, dia tidak terima sebab diancam oleh Amir Amir Ha'il, karena kebutuhan pangan waktu itu di mana tadi? Di Uyainah itu dipasok secara besar-besaran dari Ha'il. Dan memang Ha'il sampai hari ini adalah kota atau wilayah pertanian dan perkebunan di Arab Saudi. Subur tempat saya pernah datang ke situ, ke Ha'il. Subur. Maka kebutuhan pangan pada umumnya datang dari Ha'il. Kalau kau dukung dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, maka suplai bahan makanan akan kami stop. Sama sekarang kalau sempat Cina mengancam kita, macam-macamnya ya kan, bayutang, ditolak enggak? Makanya hati-hati dengan radikalisme itu. Mungkin lebih kurang sama juga itu. Ada ancaman radikalisme. Dulu ketika kiblat ke Amerika mungkin ancamannya terorisme fundamentalisme. Sekarang rubah namanya jadi radikalisme, rajin, terdidik dan berakal. Masya Allah, radikal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Amir Dir'iyah lah yang mendukung. Awalnya dia takut juga karena sama posisinya dengan Uyainah. Posisinya sama, diancam oleh Amir Ha'il tadi. Akhirnya dia hampir mencabut dukungannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi dengan izin Allah kemudian ada pembisik di rumahnya. Siapa namanya? Istrinya. Bisikannya Masya Allah, tapi bukan bisikan syaitan, bisikan hidayah yang dengan izin Allah semoga berbuah berkah berdirinya kerajaan Arab Saudi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia katakan kepada suaminya, jangan cepat termakan oleh isu dan fitnah. Baiknya kakanda temui dulu Syekh. Lalu klarifikasi apa yang dia dakwahkan. Jangan dengar isu dan fitnah. Kita sekarang sering dengar isu dan fitnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka dia temui Syekh. Maka dia katakan, Syekh, dakwah saya, mazhab saya adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imamu ahli sunnah. Mazhab saya, fikih saya adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini jawaban mutlak atas tuduhan bahwa beliau tidak menghormati ulama mazhab. Beliau sendiri mazhab. Maka siapapun yang mengembangkan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau yang disebut suka tak suka disebut Wahabi, karena banyak yang tak suka ya, banyak yang tak suka. Antum suka? Hah? Tengok dulu saja. Kalau untung suka, kalau enggak ya kamu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau memang yang dimaksud dengan Wahabi itu adalah meninggalkan segala yang tidak bercocok atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, Wahabi, saya bangga dengan Wahabi. Jelas? Meninggalkan kesyirikan dan mengikuti cara-cara yang diikuti oleh orang musyrik, lalu dikatakan ini Wahabi. Kalau gitu bangga kita. Tapi kalau seandainya Al-Wahabi yang dimaksud adalah ikut mazhabnya Wahabi yang sesungguhnya, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman Ibn Rustum yang wafat 198 Hijriyah, Al-Ibadhi Al-Khariji, seorang Khawarij yang itu dulu pernah dikafirkan oleh ulama Maroko dulu, itu sudah lama, bukan
Tadi di abad keempat dikafirkan oleh Imam Maroko, masa dikafirkan orang yang belum lahir ya. Imam Muhammad Abdul Wahab tadi lahir 1115 Hijriah, wafat 1206 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau itu tidak, maka dia katakan mazhabku adalah mazhab Imam Ahmad. Lalu tidak. Kenapa dia tidak sebut akidahnya mazhab Imam Ahmad? Karena akidah itu tidak ada mazhab, bukan masalah ijtihad. Akidah itu ada akidahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam akidah yang ada firqah, adalah firaq, aliran yang menyimpang. Maka antara firqah dengan mazhab itu ada bedanya. Kalau mazhab tak memecah belah kita, tapi firqah memecah. Kalau beda akidah lewat oleh ya enggak. Tapi kalau beda pendapat fikihnya masih bisa. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pada asalnya akidah kaum muslimin itu satu. Lalu lahir firqah. Nah, ketika firqah itu banyak, lalu datang syekh ingin kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka terancamlah orang-orang yang punya kepentingan di dalam hal tersebut. Saya katakan tadi banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan dulu. Kuburan Zaid ibn al-Khattab di Najd itu dibangun kubah di atasnya. Kalau dibangun kubah itu sesuai sunnah atau melawan sunnah? Tapi ada buaya yang bolehkan, gitu dah. Baik, Nabi larang, buaya bolehkan. Baik, ikut yang mana tuan-tuan? Oh, kalau ikut Nabi, memang tu buaya tu tak paham, kamu paham sendiri. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita tidak mengatakan buaya tak paham, cuman masalahnya ini kita memilih antara paham buaya dengan paham Nabi SAW dan paham sahabat. Sampai di masa sahabat, sampai wafatnya sahabat, kuburan Nabi dibangun kubah, di tembok, ya enggak. Itulah yang cematnya para sahabat, sepaham mereka semuanya. Lalu kita datang, buya membolehkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ahlus sunnah itu imamnya ke Rasulullah SAW. Kalau ahlul bidah pasti sebut kiainya, ustadznya atau imamnya. Makanya ketika ditanya nanti, lalu akidah kalian apa? Kita bilang akidah Muhammad SAW. Jadi akidah kita akidah Muhammadiyah. Kau bangga apa saja Muhammadiyah? Muhammadiyah. Nah, kau muslimin, itu akidahnya Nabi Muhammad SAW. Kau muslimin dan muslimat dirahmati. Inilah dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Maka berkolaborasilah orang-orang tadi. Jadi semua tuduhan yang dinukil hari ini dan sejak saat itu tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa dia membawa agama baru dan tidak menghormati ulama mazhab, tidak bermazhab, itu semuanya datang dari kaum penulis Syiah, Uthman ibn Mansur, Muhsin Az-Zahawi dan Sa'id Mughni. Nah, yang lain mengikut setelahnya. Kaum muslimin dan muslimat, masuk waktu? Mang kinau capek waktu tu. Kami pakai lambat tak? Baik, khair insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allah. أشهد أن
أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setelah kita mengenal bagaimana Syekh, di mana beliau dilahirkan, bagaimana dididiknya, kemudian dakwahnya secara umum, dakwah Syekh adalah sangat simpel, yaitu mengembalikan akidah tauhid dan menghilangkan semua lawan-lawan tauhid, syirik dan seluruh jalan yang menuju kepada kesyirikan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian mengajak umat untuk kembali kepada sumber yang asli, Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dulu as-salafus salih kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan menjauhkan segala hal yang diada-adakan, karena beliau paham dari Allah dan Rasul sendiri bahwa yang membuat umat berpecah itu adalah lahirnya hal-hal yang baru dalam agama. Sebab apa? Setiap yang baru itu akan berbeda dengan yang dari Nabi SAW. Semakin banyak perbedaan, semakin susah disatukan. Makanya perintah Allah dan Rasul dan manhajnya as-salafus salih, bila terjadi perbedaan kembali kepada Allah dan Rasul. Bagi yang tak terbiasa menganggap ini tidak mungkin. Sebab apa? Kembali ada Rasul, pemahaman siapa? Gitu, pemahaman kamu? Bukan.
Kita sudah ada gurunya. Nabi SAW tafsirkan perkataan Nabi dengan perkataannya, tafsirkan perkataan Nabi dengan perbuatannya. Tak sanggup juga kita tanyakan kepada para sahabat yang menyaksikan Nabi SAW. Oh, kita tak bisa baca sejarah tentang sahabat. Ya, tanyakan kepada para ulama yang mempelajarinya. Itu saja. Antum katakan ini sunnah, mana dalil? Ini selesai. Oh, bagi saya itu tidak sunnah. Buktikan dengan dalil. Buktikan dengan dalil. Makanya kembali nanti kepada tuduhan bahwasanya Syekh bawa mazhab baru. Alhamdulillah sampai hari ini tidak satu pun masalah fikih yang bisa dijadikan bukti bahwa Syekh berpendapat tidak ada ulama lain yang sama dengannya dari asal. Ada yang mau bawa sini? Kita buktikan bahwa kalau ada yang mengatakan Syekh anti mazhab, bahwa as-salafi anti mazhab, bahwa wahabi anti mazhab, tidak menghormati para ulama, buktikan bahwa suatu masalah yang tidak ada dalam mazhab manapun di antara mazhab yang mu'tamad. Tidak ada pendapat Syekh yang mengatakan keluar dari mazhab. Lalu di mana ceritanya bahwa beliau bawa agama baru? Buktikan mana agama yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan dikenal di kalangan as-salafus salih, para a'immah, yang beliau dakwahkan bahwasanya tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Buktikan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikannya. Tetapi kok masih tetap? Karena bacaannya masih tetap. Ambil dari Uthman bin Mansur, ambil dari Muhsin Az-Zahawi, ambil dari Said Mughni, yang mereka semuanya adalah Syiah. Dan mereka yang terpengaruh dengan mereka dari kalangan Sufi yang memang tidak sabar dalam membahas ilmu. Dan kadang-kadang walaupun sudah ketemu ilmunya, tapi tetap kambing walaupun terbang. Sejelas apapun hujahnya, pasti pegangan terakhirnya memangnya ulama yang dulu yang tak seperti ini salah. Ya kalau kita masalah salah itu kan atau sepakat kita bahwasanya ulama bisa salah bisa betul. Kan tak ada yang maksum. Kecuali Syiah yang mengatakan imam yang 12 maksum. Kalau kita kan sepakat Ahlussunnah semuanya bahwa ulama bisa salah bisa benar. Di mana kita tahunya? Dari dalil. Di mana kita bisa memahami dalil? Dari ulama juga. Maka tidak satu pun syekh dan murid-muridnya, yang banyak diantaranya adalah anak dan cucunya juga. Karena memang ulama menurunkan ulama. Jadi tidak menitiskan. Kalau kita kan ayah kiai, walaupun anak preman tetap kiai juga panggilannya, Gus juga. Tidak itu. Inilah ya. Kalau kita memang tradisinya kalau ayah buya anak otomatis jadi buya tidak belajar. Kalau sana tidak. Makanya kalau kita para ulama banyak yang tidak hafal juz 730 kan? Ya. Banyak yang tidak hafal juz 30. Kalau di sana yang ulama, kalau sudah masuk jajaran ulama itu mesti hafal 30 juz, tidak sampai 40. Ya, 30 juz. Good looking. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka itu adalah dakwanya sama, kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak ada satu pun mazhab yang ditinggalkan. Yang ada adalah mazhab asalnya Syekh adalah mazhab Hambali. Tetapi tidak jarang juga memakai mazhab Asy-Syafi'i. Dan karena memang ulama itu pada umumnya ittifaq banyak. Di furu' banyak ikhtilafnya, tapi pada asal masalahnya semua sepakat. Misalnya solat berjamaah, semua ulama yang 4 mengatakan solat jemaah disyariatkan sah. Bedanya mereka satu bilang wajib, satu bilang sunat. Tidak ada yang bilang haram. Kan ada kan? Tapi di mana keluarnya? Mazhab Hambali wajib, mazhab Abu Hanifah wajib, mazhab Maliki wajib, mazhab Syafi'i tidak apa-apa tinggal. Kaum muslimin dan muslimat bukan.
Mazhab Syafi'i wajib alal kifayah misalnya. Jadi mereka pada asalnya sepakat disyariatkan. Masalah misalnya apa yang disebut ini ciri-ciri Wahabi jenggot dia misalnya kan, itulah Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jenggot pada asal syariatnya semua sepakat disyariatkan. Bedanya saja satu bilang jumhur bilang wajib, Imam Syafi'i bilang haram, tidak sunat, itu. Tapi Imam Syafi'i tidak ada gambarnya, berjenggot. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sebenarnya tidak ada yang keluar dari mazhab. Jadi isu yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengikuti dakwah Syekh At-Tajdidiyah yang mentajdid itu bukan menukar maknanya. Kalau tuan-tuan punya mobil memperbaharui itu kau sodor, itu motor baru nomor. Jadi agama apa? Beliau tidak mentajdid, mengembalikan yang asli. Dan banyak modifikasi balik ke yang modifikasi tambah sonang tambah supus payah. Kita tengok Honda. Lu mula cendek kos tangan, sudah itu modifikasi betul je. Mana sonang boh? Agama juga gitu kaum muslimin. Kalau ikut Nabi senang semuanya. Tengok, sama. Dalilnya sama ikut Nabi SAW. Tapi kalau sudah mulai berbeda, tengok celana. Kau nak jawab adanya. Tengok lo janggut. Lo panjang lo jadinya. Tengok kau yang hitam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena cara pandang beragama ada berbeda. Setiap semakin banyak perbedaan, maka akan terjadi perselisihan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang pertama. Jadi tidak benar bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawa mazhab tidak ada. Tidak ada masalah fikih pun yang beliau fatwakan kecuali ada dalil mu'tamad dari dalil yang disebut oleh para ulama, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Jelas? Baik, yang kedua, ini besar masalahnya, beliau mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham dengannya. Baik, kaum muslimin, tadi saya katakan di muqaddimah, mengatakan sesuatu atas nama orang, dia tidak katakan zalim tak? Zalim tak? Baik. Kemudian mengatakan sesuatu atas nama orang dan dia sendiri menafikan itu dari dirinya, zalim tak? Lebih zalim lagi. Jelas? Tidak. Nya sahabat dan tak contoh itu dia ditujunya zalim tak? Apalagi ada implikasinya terhadap kaum muslimin, fitnah jadinya. Makanya para pendosa yang berdusta karena menukil dari orang yang sebagian mungkin karena tidak tahu, semoga Allah memaafkannya. Saya yakinnya kalau mereka membaca langsung dari kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan paham, ya, insya Allah tak akan menuduh lagi. Tapi kalau dan saya yakinnya banyak di antara mereka yang tidak membaca, sebab kasus ulama besar sendiri sering, dan kisahnya langsung saya dengar dari yang melakukannya. Bertemu dengan orang yang menyaksikan langsung, ulama besar ahli qiraat dari Mesir membenci Syekh Muhammad bin Wahab dan para dakwahnya, ternyata belum pernah baca satu pun kitab Syekh. Pada kitab Syekh banyak kecil-kecil, coba usul selasa yang tidak sampai sekitar 50 halaman. Makanya banyak dihafal oleh para anak-anak kita. Kasfus Subuhat juga kecil, Al-Qawaidul Arba juga kecil. Kitab Tauhid, karena beliau tidak syarahnya panjang-panjang, tidak banyak pakai kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini, kalau di atas mesti punya tempat. Ini tidak masuk dalam bahasan beliau. Yang ada adalah Allah begini, ini Al-Quran, ini hadisnya, ini perkataan as-salaf as-salih. Selesai. Karena akidah itu simple, tidak susah. Ketika kita bikin kaedah-kaedah jadi susah dan ribet jadinya, ribet dan ribut.
Sampai-sampai mengatakan kalau hadis tak ada takwilnya ditolak saja. Ini memahami atau menyikapi ini? Kalau ada hadis tak bisa ditakwilkan dan dia sahih, ditolak saja, gitu ya. Ini memahami atau menghadapi ini? Yang tak bisa ditakwilkan, tak bisa ditafwidkan, jadi ditolak. Auzubillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ini ada dalam kitab-kitab sebagian ulama kita, semoga Allah mengampuni dan merahmati mereka. Kaum muslimin. Jadi tidak benar Syekh bawa akidah baru, tidak benar bahwa Syekh bawa mazhab baru, dan tidak benar Syekh mengharamkan mazhab. Dan sekarang tidak benar Syekh mengafirkan orang yang tidak sepaham dengannya, atau mengafirkan kaum muslimin secara mutlak, secara umum. Jadi kata-katakan, bila seseorang kita berikan pendapat, kita katakan atas nama dirinya sesuatu perkataan yang dia sendiri menafikan itu dari dirinya, ini kezaliman luar biasa. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan muslimat. Kalau tidak bisa berdakwah dengan hujjah dan dalil, jangan mendatangkan fitnah dan dusta. Silahkan jawab sajalah. Oh enggak, Allah tidak seperti ini, atau ini pendapat salah total, apa dalilnya? Masukkan. Tidak perlu mengatakan hati-hati dengan wah nanti jadi iklan gratis. Saya lihat di medsos ada sebuah video tentang sekolah-sekolah yang harus diawasi, sekolah Wahabi 30 cuma. Saya ingin daftarkan juga jadi iklan gratis. Saya lihat komennya, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Kiai telah menunjukkan kami kemana anak kami harus dimasukkan. Kalau muslimin ini tidak relevan lagi untuk zaman ini, ya. Orang sekarang tidak perlu bukti. Nanti orang datang ke pesantren itu, apa yang anda pelajari? Ini kita buat tauhid misalnya, apa dalilnya ini dan sebagainya. Selesai. Oh, tidak ada mazhab Hanafi di situ, ini kitabnya ada. Tidak ada mazhab Syafi'i, ini kitabnya ada. Terus anda nanti tak sengih jadi kan. Kemarin saya bertemu dengan Direktur LPPI di Jakarta. Ya, ada yang protes, dia menulis sebuah kitab tentang kesesatan suatu aliran. Memang beliau intens menulis tentang aliran sesat di Indonesia. Alhamdulillah, ya maklumat saya lebih terupgrade lah dari satu sisi jumlahnya. Saya bilang, beliau mengatakan aliran sesat lebih kurang 200 lebih. Saya bilang enggak, sekarang sudah 400 lebih kayaknya. Ya sudah 400 lebih, karena MUI sudah 2014 sudah merilis dulu di akhir Desember 2014 aliran sesat Indonesia hanya lebih kurang 400 lebih. Dulu 2004 saya masih di Madinah, saya dengar, saya lihat lagi rilis MUI waktu itu adalah 240-an. Setelah saya pulang tambah banyak nampaknya. Kaum muslimin, jadi kerja kita tambah berat nampaknya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang Syekh dituduh mengafirkan kaum muslimin. Siapa yang mengatakan itu? Yang tadi orang-orang Syiah memanfaatkan kelalaian umat, bahkan sebagian duat, sebagian ulama dari umat ini yang tidak selektif. Ini memang kalau tidak ada otan aku pun jadi tidak ada kayu jonjang di kop yang sudah itu tidak apa masak apa-apanya jonjang tidak ada lah, apa yang buka kayu kata. Iyalah jangan kena kapiang kan. Anda ada ome bungkal ni asa. Nya ndak jadi ome menjalon nak isa lah, nya bungkal lah bagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cenderungannya ndak pandai bonang opo dipegang ni. Jadi ndak tengok siapa, nak dari Syiah, nak dari liberal, nak dari orang barat, semuanya asal menjatuhkan dipakai. Di sinilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita tidak jujur dalam berdakwah itu di sini. Makanya Syekh rahimahullah sejak masa hidupnya berdakwah itu sudah tidak sedikit fitnah. Makanya dia kirimi surat ke setiap orang yang berfitnah. Itu termasuk tadi Sulaiman bin Sahim tadi, yang asalnya mendukung Syekh, sama kajinya Syekh. Sudah itu nampak ada
kau ndak iyo kau nanya terkenal lo nya pada dan kau lainnya kan itu mungkin wallahu alam ya akhirnya menjadi musuh yang sangat membenci Syekh. Subhanallah. Makanya kaum muslimin benarlah kata Ali bin Abi Thalib, ya jangan terlalu mencintai, jangan terlalu membenci. Nanti cintai saudaramu sederhana saja. Bisa saja suatu saat kau akan membencinya, dan bencilah orang yang kau benci dengan yang berlebihan. Bisa suatu saat dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Semoga Allah SWT menetapkan hati kita. Jangan berubah-ubah karena kepentingan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi Syekh tak pernah bergeming, tetap berdakwah dengan izin Allah SWT. Allah sebarluaskan dakwanya, semakin dipersulit maka semakin dibakar, semakin murni, semakin dipersulit semakin kuat dengan izin Allah SWT. Karena apa? Dulu Nabi juga ketika mendakwahkan ini dituduh bawa agama baru. Jadi Nabi itu dulu bawa agama baru. Nah ini yang ingin dikembalikan oleh Syekh. Kaum muslimin dan muslimat, dulu Nabi melarang kita kumpul-kumpul di mana? Di kuburan. Iya. Nah, datang orang-orang Syiah suka ngumpul di kuburan. Nampak pula oleh sebagian kaum muslimin, ancak lo manginanyi ke kuburannya kan? Tanya oleh akunya, Encik Barakah. Apalagi kuburan orang saleh. Lupa mereka. Dulu Nabi wafat dikuburkan di Madinah. Ya Madinah, wafatnya kan di kubur Madinah. Lihat bagaimana Abu Bakar selama jadi khalifah, pernah tak beliau ngajak, hai kaum muslimin, ni Nabi mustajab doa di samping kuburannya? Ada diajar gitu. Datang lagi Umar jadi khalifah, lama kan? 13 tahun ya. Nah, baik, lama sekali. Seluruh khilafah Ar-Rasyidah itu 30 tahun. 30 tahun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak ada mereka mengatakan itu. Tapi karena sebagian kaum muslimin melihat orang Syiah nangis-nangis di kuburan, 10 Muharram mereka ke Mashhad Al-Husain, kuburan Husain. Datang pula kita 10 Muharram ke kuburan wali dan keramat dan sebagainya. Walaupun beda keyakinan, tapi ada sesuatu yang menyamai. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ini petunjuk Nabi? Oke lah, di masa Nabi kan belum ada orang soleh yang meninggal. Oke lah, tidak masalah ya. Hamzah tak soleh ya. Hamzah kuburannya di mana? Di Uhud. Kenapa Nabi tidak setiap bulan Syawal ya ziarah ke kuburan Uhud, ramai-ramai ke sana? Ayo kita ziarah ke kuburan Uhud. Ini adalah asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Jelas kaum muslimin? Jelas. Jadi beginilah kita akhirnya kaum muslimin. Nabi melarang, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya. Apa makna Id dalam bahasa Arab? Yaitu menjadikan tempat yang dikunjungi setiap masa yang tertentu dan disanggap sebagai hari yang dibesarkan. Berarti hari raya dilarang oleh Nabi. Lalu kita katakan, enggak, ini memang perkara baru. Oke, syariat iya, cuman ada dalilnya dalam syariat. Apa? Dianjurkan ziarah kubur. Kayak kaum muslimin, antum tidak percaya dengan bagaimana terapan Nabi, bagaimana Nabi menerapkan? Tidak cukup Nabi sebagai penunjuk kita, apalagi bertentangan dengan yang dia katakan sendiri, jangan jadikan kuburanku tempat berhari raya. Jelas Id katanya. Jelas kaum muslimin. Banyak tersinggung contoh lagi yang marawai. Tak mau tuan. Tidak, kan bicara tentang ilmiah saja. Sekarang kita ilmiah. Kalau tuan-tuan nak teruskanlah. Cuman saya kan punya kewajiban untuk nyampaikan. Nanti sampaikan pula yang lain, silakan perkuat dengan dalilnya, tidak ada masalah. Saya tidak akan hasut orang untuk mempersekusi para penjara. Tidak, ini bukan masalah kita. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah.
Ahlus sunnah ingatkan dulu, setelah itu baru, ya kan? Artinya diingatkan dulu. Kalau orang takfiri ahli bid'ah tidak, dia kafirkan dulu baru diingatkannya. Wang kafirnya gitu, enggak, ahli sunnah tidak. Wahai saudaraku, ini perbuatan menyimpang, ini perbuatan syirik, ini perbuatan ini. Cuman kita ini cepat baperan ketika diingatkan wang kafirnya. Itu masalah jadi. Jelas? Ahlus sunnah kenal bahwasanya menyebut sesuatu amalan syirik tidak otomatis menghukum pelakunya musyrik. Itu harus saya tahu kaidah Ahlus sunnah di situ. Bahwasanya menghukum ini perbuatan kafir belum menghukum orangnya kafir. Nah, ini yang dituduhkan ke Syekh. Beliau selalu menyebut misalnya bertabarruk misalnya, ya, atau meminta kepada orang yang sudah wafat, syirik. Oh, ini mengkafirkan orang Islam sebab di sana banyak orang minta ke kuburan Baduy. Di sana banyak orang tawaf di kuburan Syafi'i misalnya. Kafir seluruh. Bukan. Itu yang pertama ya. Jadi jangan mengatakan sesuatu atas nama orang padahal dia menafikan dari dirinya. Banyak perkataan yang datang dan bersalahnya kepada ahli Irak yang mendapatkan surat dari Sulaiman bin Sahim tadi bahwa dia mengkafirkan kaum muslimin. Dia katakan, apa katanya? La nukaffiru ahadan illa ma ajma'al ulama ala takfirihi kasyahadataini. Kami tidak pernah mengkafirkan seseorang kecuali ijma' ulama mengkafirkannya, seperti orang mengingkari kalimat syahadatain. Wala nukafir illa man arafa an-nabi thumma, ya, arafa an-nabi thumma istahza'a bihi. Dia tahu Nabi dan percaya ke Nabi, lalu dia memperolok-olok Nabi SAW, wa'adahu, dan dia musuhi Nabi SAW. Ini ada khilafnya nih kaum muslimin. Orang yang mengolok-olok Nabi, dia kenal Nabi itu tapi dia olok-olokkan, lalu dia ingkari agama Nabi ini, ada khilaf kafirnya? Tidak ada khilaf di antara ulama. Berarti kalau dia kafirkan orang seperti ini, maka dia mendatang agama baru enggak? Enggak. Ulama sepakat mengkafirkan orang yang mengingkari Nabi alaihi salatu kaum muslimin. Ingat, mengingkari di sini bukan maksudnya mengingkari sebagian syariat, tidak. Yang salah paham dah. Nanti ada yang mengingkari jenggot nanti kafir, bukan itu maksudnya, ya. Mengingkari agama ini secara total, walaupun dia mengucapkan syahadat, tapi memusuhi agama Nabi SAW. Ini tidak ada khilafnya. Jadi dia tidak mendatangkan agama baru. Kemudian beliau menjawab, wa amma ma qila anni ukaffirul muslimina bil umum. Adapun yang dinukil dari saya, ini termasuk yang terakhir ditulis oleh beliau, berbagai risalah ar-rasail syakhsiyah, surat-surat yang dikirim secara pribadi kepada person-person, lalu dikumpulkan dalam ad-durat saniyah juz 1 halaman 51 sampai 56. Jadi dia katakan bahwasanya apa yang dinukil dari saya, anni ukafirul muslimin, bahwa saya mengkafirkan orang-orang Islam bil umum, dengan secara umum, ya, wa ghairihi adhaf wa adhaf, dan masih banyak fitnah-fitnah yang lain disebutkan kepada saya. Fa hadza min kadhibil a'da, ini adalah kedustaan para musuh, wa buhtanihim, dan makar-makar mereka, kedustaan mereka, alaina liyasrifun nas an dinillah. Mereka sengaja berdusta atas nama kami supaya orang berpaling dari agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak pernah Syekh mengkafirkan. Bahkan lebih tegas beliau mengatakan, walam ukaffir man akafa ala sanamin ala qabri Abdul Qadir wala ala qabri al-Badawi. Saya belum mengkafirkan orang yang beribadah di patung di atas kuburan Syekh Abdul Qadir al-Jilani, dan tidak pula pada Syed Ahmad al-Badawi. Di mana? Di museum.
museum Mesir kaum muslimin. Itu kuburan itu banyak penghasilannya itu. Banyak penghasilannya. 50 juta lirah per tahun, banyak sih. Miliar-miliar. Jadi kaum muslimin saya tidak kafirkan mereka. Li'adami man yunabbih alaihim, karena tidak ada yang mengingatkan mereka. Tidak ada yang menyampaikan hujjah kepada mereka. Fa kaifa ukaffir? Itu saya tidak kafirkan. Padahal jelas syirik enggak? Menyembah patung syirik enggak? Syirik. Tetapi saya tidak kafirkan orang itu secara ta'yin, secara langsung, tidak. Tapi secara umum iya kita katakan bahwa perbuatan orang itu kafir. Siapa yang melakukannya bisakah kafir? Tapi ketika tanya si fulan melakukan itu kafir, kata saya tidak. Sebab apa? Belum ada yang mengingatkan dia. Maka mesti harus ada dulu iqamatul hujjah, sampai hujjah kepadanya, wa ilmihi bil hujjah, dan dia harus paham, mengerti hujjah itu. Lah paham? Nah, tadi ditantang aja itu lain. Ya. Tapi kalau tidak paham, tidak sampai hujjah, saya tidak kafir. Bakaifa ukaffir man lam yusyrik billah? Bagaimana saya bisa mengkafirkan orang yang tak pernah berbuat syirik? Ya kan? Kan tadi ke seluruh kaum muslimin katanya dikafirkan. Bagaimana saya mengkafirkan orang yang tak pernah berbuat syirik? Walam yuhajir ilayya, dan orang yang tidak hijrah kepada saya. Karena dulu coba kalau kita lihat di Fitnatul Wahabiyah dalam kitab mereka akan dikatakan bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengkafirkan seluruh orang yang tak bergabung dengan pasukannya. Kan sudah banyak penentangan-penentangan, hanya terjadi memang bentrok fisik. Ya, para ahli sejarah berbeda dalam mengatakan siapa yang mulai. Ada yang mengatakan syekh yang memulai, ada yang mengatakan para lawan yang memulai. Tapi kalau berdasarkan bukti dan kalau boleh pakai analogi, saya nak tanya ke tuan-tuan, siapa yang sering mempersekusi? Hah? Sekarang di Indonesia misalnya, ya, orang-orang yang dituduh Wahabi pernah mempersekusi dakwah? Pernah? Pernah? Tidak pernah. Tapi lawannya, mohon maaf tanda petik, ya bukan lawan, cuma saudara yang lain. Sering atau tak pernah? Sering. Ini kalau pakai analogi memang seperti itu. Kalau bukti, memang serangan pertama datang dari Huraimila yang tidak bersetuju kepada dakwah Syekh menyerang kampung Al-Uyainah sebenarnya pertama, yaitu orang-orang yang sudah mulai menerima dakwahnya, walaupun amirnya tadi tidak siap, tapi orang kampung itu menerima dakwahnya. Mereka diserang dan dibunuh. Dan seterusnya berkembang sampai pasukan Turki dari Mesir dikerahkan untuk melumpuhkan dakwah ini. Tapi Allah SWT berkehendak bahwasanya agama ini harus tegak dan negara Arab Saudi berdiri di atas dakwah ini, dakwah tauhid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Syekh tidak pernah mengkufur. Nah, andainya ini masalah, ada sebagian yang salah memahami ungkapan Syekh dalam kitabnya, seperti dalam kitab Tauhid ketika membahas hadis Zatil Anwat, ketika Nabi SAW dan perang sahabat, ketika perang Hunain, mereka ketika menuju Taif melihat ada pohon yang dulu orang jahiliyah menggantungkan pedang di situ. Kalau sekarang kan masih ada tuh ya, bulan Suro ngasah keris kan masih. Aduh lagi non. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat. Tolong ya Rasulullah, buatkan pula pohon yang tempat menggantungkan pedang. Itu sahabat kaum muslimin. Bisa salah? Bisa salah? Salah. Lalu Nabi SAW diam atau dia tegur mereka? Dia salahkan kaum muslimin. Cuman bahasanya Syekh walam ya'zurhumun Nabi sallallahu, karena Nabi katakan wallahi nasaran, itu sunnahnya orang-orang dahulu yang kalian ikuti. Apakah kalian ingin mengatakan kepadaku seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'alna alihatan kama lahum alihah. Ya Musa, Tuhan, orang-orang itu banyak tuhannya, jadikan bagi kami tuhan-tuhan sebanyak itu pula. Kalian ingin seperti itu pula. Artinya Nabi menghukum itu
syirik. Maka perkataan beliau waktu itu falam ya'zurhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memberi uzur bagi mereka. Apa makna uzur di sini? Nah, sebagian memahami syekh mengafirkan. Baik, kalau seandainya syekh mengafirkan orang yang melakukan syirik secara total langsung tanpa ada uzur sama sekali, tonton terima enggak? Lazimnya perkataan ini, konsekuensinya perkataan ini Nabi mengafirkan sahabat. Jelas? Paham tuh? Kalau itu yang dipahami bahwa Nabi mengafirkan sahabat, bisa diterima? Enggak, Nabi tidak pernah mengafirkan sahabat kaum muslimin. Maka makna al-uzru menurut ahli sunnah, makanya harus dipaham istilah para ulama. Kalau tidak paham istilah, makanya dalam menuliskan ada istilah yang dipakai kan. Jadi harus paham. Mohon maaf ya, sering kita semua maksud saya. Dulu ketika belajar di pondok, muqaddimah penulis tak pernah dibaca. Entah kalau sekarang. Ya, mungkin gurunya sudah saya ingatkan mungkin ya. Dulu kami tak pernah membaca muqaddimah penulis. Entah pun konsulnya beli tak joleh lah. Tiba-tiba masuk kababu kan, langsung kabab je kan, langsung ke pintunya. Wah, tak masuk gerbang dulu, melonceng. Ini kan muslimin dan muslimat. Ternyata membaca muqaddimah itu penting. Guru kami Syekh Abdul Aziz Abdul Latif selalu menasihati kami. Beli buku jangan masuk pustaka dulu, jangan dia masuk kerak dulu sebelum kalian baca sampai tamat. Wah, pun coro ya nyanyi kan. Nya 35 jilid apa baca soal. Kalau tidak bisa baca sodoh, minimal baca muqaddimah. Kemudian baca daftar isi. Anak itu kalau baca muqaddimah tak isi ya dia nyompan ya daftar isi karena 2 jilid lagi kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa muqaddimah? Supaya paham istilah yang dipakai, tujuan dia menulis, apa maksudnya. Berapa banyak orang menukil dari Syekhul Islam, tetapi sebenarnya dia menukil perkataan yang dinukil oleh Syekhul Islam rahmatullahi alaih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi uzur menurut ahli sunnah itu dua. Yang tidak diberi uzur maksudnya adalah uzur di situ artinya tidak dikafirkan atau tidak ditegur sama sekali. Nah, ketika sahabat melakukan itu, Nabi tidak kasih uzur. Makna yang mana dipakai? Yaitu tidak didiamkan. Tidak didiamkan. Contoh awak, anak awak buat salah, tu maafkan inya. Ya, maafkan inya. Maaf tu maknanya tak kena bangi ke? Jalannya. Di Cilon ada uang dah. Atau misalnya di bon ada uang tak pinjam dia, tak Cilon, salah paham. Jadi bon ada uang dia. Kadang-kadang awak bangi tak? Tapi dihukum. Kadang tak dihukum. Jelas. Jadi Nabi SAW waktu itu marah atau tidak? Marah. Tapi dihukum tak? Tidak. Itulah makna uzur. Jadi tidak diberi uzur maknanya beliau tidak mendiamkannya, karena itu adalah kesalahan fatal, syirik, meyakini adat pohon yang mendatangkan berkah itu syirik. Ketika mereka minta ke Nabi SAW, Nabi tak diamkan. Inilah yang saya tegah kalian itu, jangan ikut sunnah orang-orang terdahulu. Ketika orang dulu mengagungkan kuburan walinya, kuburan nabinya, kalian jangan ikut itu. Maka doa Nabi lah, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai wathanan yu'bad, sebagai tempat ibadah atau sebagai tempat berhala patung yang disembah. Ternyata kuburan bisa jadi berhala. Maka Nabi larang kita untuk menjadikannya tempat kumpul dalam waktu-waktu yang tertentu. Bukan dilarang ziarah, jangan salah paham. Ini kadang itulah tak boleh ziarah kubur adanya. Bukan. Itu tidak apa nak ziarah ya? Bukan melarang ziarah kubur, tapi menjadikannya sebagai perayaan. Ini apa solat pesang boleh apa sama apa salahnya kan? Bukan dilarang pergi bersama-sama, tidak, juga tidak dilarang. Misalnya saya nak pergi ziarah, ajak kawan 10 orang, tak ada masalah.
Cuman menjadikannya sebuah acara. Itu masalahnya. Itu wong gila tutun kan urusnya. Ada ini kan. Kaum muslim. Ya silahkan nanti yang istilahnya memang kalau memang ada rasanya benar secara syar'i, ada dalil yang membolehkan, silahkan tegakkan. Saya juga tidak akan mempersekusi itu. Sampai di situ tadi kan. Saya tidak akan menghasut siapa yang sepaham dengan saya untuk mempersekusi, tidak. Ini bicara tentang ilmu. Makanya kaum muslimin ini yang diajarkan oleh Syekh, harus berani dalam berilmu, bukan mendatangkan fitnah. Syekh yang penutup. Dia sabarnya ditutup dah. Kalau tidak tutup dah, tahuin dia. Tidak tutup sebagai penutup. Setiap dakwah Syekh bikin gaduh. Ya, kan gaduh ya. Uang tanang-tanang nolanya. Tiba-tiba pulangnya mah gaduh dia. Membantah. Kau muslimin. Tonton pun nak usaha motor. Lain. Baik. Manon mahi biasa bayu aksesoris atau bayu usaha mesin? Aksesoris mahal ya. Uang nengok oncak motor biasa di aksesoris tu di mesin. Aksesoris. Iya. Makanya wajar yang berdakwah di aksesoris, akhlak mulia, berzikir, bakti pada orang tua, sah, bersedekah. InsyaAllah tidak akan gaduh. Sebab usaha aksesoris tidak pernah awak di bengkel. Ada batu kue. Usaha misal lampu, batu kue muka. Kan tidak ada. Mana awak? Aksesoris biasa. Maka bicara tentang masalah menyumbang, berinfak, bersedekah, murah senyum, rajin salat duha, rajin tahajud, berdoa, ya. Artinya ini masalahnya, mohon maaf saya tidak maksudnya merendahkan, bukan. Yang salah pahami itu salah. Kalau bercatat lu potong lah, mak aksesorisnya doa, bukan. Memang salah karena makanya harus dipahami maksudnya. Kalau mau jolet, kalau ada buat masalah berarti dosa lah. Kaum muslimin muslimat. Das. Tapi kalau seandainya yang usah, jadi mau jauh mesin tak boleh perewal. Motor pakai perewal tak? Istilah sinana remon bil. Apa nak piringannya itu? Kelahar, ya kelahar. Atau yang piring sampai rem tu cakramnya usah. Harus dibubui. Itu bisa batanam tak? Hah? Aksesoris susah tonton ungkir, lampu motor bisa bolehnya, ya. Tapi kalau itu bisa dibawa, harus berduduk. Membuka batu kue, iya enggak? Nyaboy masalah. Jelas? Itu di motor. Uang ning omah nononca di reliefnya atau di pondasi? Relief. Banyak biaya nomano? Ndah. Upah tukang buat pondasi buahnya bang, tapi kan buat relief mahir. Iya ndak? Makanya artis lebih gondang daripada nyembah hiburan kan. Tapi kalau sampai umpama, siapa ni cari doang? Tukang pondasi. Jadi memang boy kerja. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika oncak aksesoris tengok doang. Ketika tanggung jawab, bikin juga dengan agama ini. Bukan merendahkan, tidak. Tetapi yang bicara tentang yang istilahnya ini kan lahir dari pondasi ini. Yang buat pondasi boy kojo kodo nam buat aksesoris, buat hiasan. Akhlak mulia kan hiasannya, lahir dari akidah yang benar. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah tentang apa? Tentang akidah, mana yang boy podo dakwah sampai di Madinah? Di Mekah lebih berat. Karena apa? Karena pondasi rusak.
Nah sekarang umat kita rusaknya pada pondasi banyak atau pada ada nggak yang rusak pada pondasi? Ada, masih banyak. Makanya alhamdulillah yang aman-aman ambil yang bagian yang mudah-mudah. Itu bukan tidak bermanfaat, tetap bermanfaat. Bahkan lebih banyak hasilnya karena aksesori daripada pondasi. Pondasi kalau tak halang buat apa? Hujan air wanti dulu. Iya. Tak mas tahun simin dan sebagainya. Kadang letak buat sebelum bongkar lihat. Jelas. Ya. Jadi yang ditengok orang nanti yang ajak. Tapi ketika untung dan diminta tanggung jawab yang buat. Makanya bagus hiasannya, tapi di pondasi salah, runtuh itu bangunan kaum muslim. Tapi kalau pondasi bagus, walaupun aksesorisnya belum bagus, itu akan tetap berdiri kokoh. Makanya kenapa kita ketika muhasabah nangis-nangis semalam, suagi subuh tak udang saja. Ini mohon maaf. Iya tak? Kenapa tren gerakan subuh berjamaah misalnya? Itu bagus, kita jangan salah paham, bagus. Tapi harus diisi. Sebab kalau hanya sekedar tren, tidak ada mahoya sudah hilang. Peringatan Mi'raj, Isra Mi'raj misalnya, saya tidak katakan bukan tidak bermanfaat, tetapi besok pagi termasuk mungkin sebagian ustaznya juga tidak datang subuh. Padahal masya Allah nangis-nangis tentang solat dan sebagainya. Iya tak? Berkumpul nanti selapangan puluhan ribu nanti. Nah, suatu lagi sedekah deh, maknya musim pandemi payah aja nih. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Makanya ketika sebagian sahabat saya lupa mengatakan, jadi Abu Bakar tuh kaum muslimin katanya. Beliau memang berlebih dan di bidang banyak lebih dari kami, tapi bukan hanya sekedar itu. Kelebihan beliau itu apa? Mawaqara fi qalbihi min iman. Apa yang ada dalam hatinya dari sisi iman. Nah, oleh sebab itulah kenapa dakwah Syekh Muhammad bin Wahab itu ditentang, karena banyak berkaitan dengan masalah pondasi. Memang tak bisa, kalau pondasi tak bisa bodoh. Kan eskavator boleh, tuh kali. Iya. Mana mah? Wow, kalau eskavator wow situ tuntun. Kadang tak kali lagi lapak apa boleh sempat dan uang nih. Ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi wajar ketika kita mendengar dakwah Syekh, karena Syekh ingin memperbaiki yang dulu diperbaiki oleh Nabi ketika awal berdakwah. Sekarang kan sebagian kita yang penting kan bersatu dulu kita. Tidak usah disinggung-singgung ini masalah ini. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pertama, ikatan yang tidak diikat dengan akidah yang kokoh, tidak kokoh. Yang kedua, antum berdakwah ikut Nabi atau ikut hawa. Nabi alaihissalam suruh kita menyatukan di atas akidah yang kokoh. Sekarang sebagian mengatakan Tuhannya Wahabi tidak sama dengan Tuhan kita. Itu gimana tuh? Ada yang kata gitu. Tuhan Wahabi berjisim katanya, Tuhan kita tidak obey. Kan dibalik. Ini tidak selesai nanti kaum muslimin. Sampai akhirnya mengatakan ulama ini ikut ini, ulama ini dan sebagainya. Ada, betul. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kembalikan. Jelas. Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka dulu. Jadi jangan kita banyak cuma masalahnya kita perkataan Allah kita takwilkan, perkataan ulama tapi lebih mudah ditakwilkan oleh kita. Perkataan Allah dan Rasul aja kita takwilkan. Lebih lagi perkataan para ulama. Akhirnya klaim-klaim ini tak pernah selesai. Maka disitulah pentingnya dakwah ini mengembalikan kepada sumber yang asli, mata air yang murni. Bukan di aliran-aliran kita main, tapi di mata airnya. Tentu saja ini masih banyak syubhatnya. Kalau siapa awak bisa paham Al-Quran dan Sunnah gitu ya? Bukan, kita tidak paham sendiri kaum muslimin. Tadi kan sudah kita sampaikan, Syekh mazhabnya belajar dari
dari ayahnya, dari paman-pamannya, dari ulama kampungnya, sampai belajar ke Mekah, ke Madinah dan seterusnya. Di mana dia tidak bermasalah. Jadi kita juga belajar kita. Alhamdulillah, kalau masuk SD lah 6 tahun, di SD kan Darul lah 7 tahun loh kan. Segala sesuatu alhamdulillah sudah kita pelajari. Cuman kadar pemahaman kita kan tidak bertingkat-tingkat kan. Kita tidak sama orang. Ada juara 1 istimewa, ada juara 1 ke 1 dulu di Buya, Masya Allah istilahnya bagus-bagus, rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Oleh sebab itu, itulah pentingnya dakwah ini. Cuman yang tak terbiasa menganggap aneh. Jangan-jangan ini maksud Nabi SAW. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Islam itu pada awalnya dianggap aneh, asing. Sebab apa? Lama tak nuntut ilmu mereka. Lama tak diberikan yang asli. Makanya siapa yang tahu yang asli, tahu yang tidak asli. Tapi siapa yang kenal yang tidak asli, tidak bisa mengenal yang asli. Makanya kenallah Islam dari yang asli. Insya Allah yang palsu-palsu ketahui kita. Tapi kalau dari awal dah kelimang dengan yang tidak asli, yang tidak asli kita asli, yang asli dibilang tidak asli. Dan Allah musta'an. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar, bukan mendengarkan isu dan fitnah. Karena memang isu dan fitnah ini lahir dari orang-orang yang kehabisan amunisi, kehabisan dalil. Ya kalau memang ada ilmu, buktikan aja lah. Kalau memang dengan ilmu, insya Allah semua kita berlapang dana. Tapi kalau dengan fitnah, akhirnya menghasut dan menyebabkan kegaduhan yang tidak produktif, akhirnya kontraproduktif dakwah kita. Ya kan kita sampaikan aja. Ya ini Al-Quran, ini hadis, ini pendapat ulama. Nah, yang berdalil tentu lebih kuat dari yang tidak berdalil, atau yang istinbatnya sahih berbeda dengan istinbatnya yang tidak sahih. Wallahu ta'ala alam. Tadi saya katakan dari perkataan Syekh saja banyak yang salah paham sehingga mengira Syekh mengafirkan. Kalau itu maksudnya mengafirkan, berarti Nabi mengafirkan sahabat. Auzubillah, Nabi tak pernah mengafirkan sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai di sini sekira paham sekali ini. Ada bukan pertanyaan ini? Kalau banyak pertanyaan banyak, tidak susah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.